Setelah komisi pemuda, komisi wanita, menurut saudara apalagi yang gereja akan selenggarakan? Nah, pria. Saya lihat di sini komisi usia indah, komisi Kaleb, ya. Ini adalah komisi lansia, komisi lansia. Ada gereja yang saya tahu mereka pakai istilah namanya komisi Kaleb, ya. Karena Kaleb tokoh yang sampai tua bersama Yosua masuk ke tanah Kanaan. Oleh karena itu dipilihlah istilah komisi Kaleb untuk menunjuk komisi lansia. Ya. Ada juga gereja yang saya tahu pakai istilah komisi usia indah. Ya. Mereka pakai istilah usia indah, padahal kan usia lanjut. Ya, jelas-jelas itu adalah usia lanjut. Cuma memilih frase usia indah. Ya. Di komisi lansia, komisi usia indah, ya komisi manula. Ya. Atau 50 tahun ke atas biasanya. Ya, 50 tahun ke atas. Gereja membuat penamaan-penamaan yang unik. Ya. Nah, komisi ini terdiri dari manula atau lansia, manusia usia lanjut, ya, lansia, lanjut usia. Ya. Apa hal yang terpenting berkaitan dengan manula atau lansia? Yaitu mereka banyak waktu, banyak kosong, ya, banyak waktu kosong di dalam hidupnya. Artinya apa? Dia tidak perlu kerja lagi, dia juga tidak perlu urus anak-anak lagi, ya. Kadang-kadang urus cucunya dikit-dikit gitu loh, ada waktu dikit-dikit ya gitu. Jadi tidak punya pekerjaan lagi, tidak punya tanggung jawab. Kalaupun dulu dia punya perusahaan, sudah diserahkan pada anaknya atau diserahkan pada orang lain, ya. Dia cuma pantau-pantau sesekali. Jadi ya dia sudah pensiun, ya, nggak banyak waktu, sudah pensiun dia. Jadi orang seperti ini, ya, di dalam gereja kadang-kadang 1-2 bisa menjadi sangat aktif, produktif dalam pelayanan. Ya, mereka menjadi bisa sangat aktif, sangat produktif dalam pelayanan. Tidak punya tanggung jawab lagi dia soalnya. Ya. Artinya secara umum tanggung jawab dia di dunia ini udah beres. Ya. Termasuk tidak ada utang lagi. Ya. Tidak ada utang apa-apa lagi dia. Anak-anak sudah lumayan besar, sudah berkeluarga atau sudah bekerja. Ya. Sebagian sudah punya cucu. Ya. Dan dia sudah tinggal menikmati sisa hidupnya. Ya. Jadi banyak waktu karena sudah pensiun. Nah, kalau saudara-saudara bisa membina mereka dengan baik, ya, ada di antara mereka yang masih bisa banyak memberikan sumbangsi dalam pelayanan. Ya. Jadi tadi yang saya cerita, saya praktek setahun di gereja tertentu itu, di situ banyakkan jemaatnya adalah orang-orang yang sudah bekerja, sudah berumah tangga, anaknya masih kecil-kecil, ya, anaknya kurang lebih 6 tahun, gitu loh. Sebagian besar pasangan begitu di situ. Orang tuanya ada terlalu banyak tapi, ya, ada kira-kira orang tuanya 30-an orang begitu, ya, seperti itu. Nah, di antara mereka ada 1-2 orang yang aktif sekali, bahkan mau pelayanan, bukan hanya mau pelayanan, bersedia dalam pelayanan itu kalau sampai mengeluarkan uang pun dia siap. Ya, tidak kaya banget ya, sedang-sedang aja. Ya, tapi dia sudah pensiun, dia punya banyak waktu, ya, dan dia hatinya besar. Ya, dia betul-betul mengerti apa itu percaya pada Tuhan, apa itu hidup sebagai seorang anak Tuhan, apa itu pelayanan, ngerti dia. Ya. Setiap minggu dia bisa nemenin hamba Tuhan pergi besuk. Ya, setiap minggu. Ya, seminggu sekali itu hari Selasa itu besuk. Yang dibesuk orang yang susah dia bisa cari cara ya untuk nolongin, ya.
Orang yang tidak punya kerja nanti cari cara cari kerja. Ya. Kalau membutuhkan bantuan diakonia nanti urus lagi dengan gereja bagian diakonia dan lain-lain. Ya. Betul-betul dan tidak kalah dia cara berpikir, cara dia bekerja dengan hamba Tuhan. Ya, bedanya cuma dia ada khotbah aja. Ya. Dalam hal yang lainnya dia tidak kalah dengan hamba Tuhan. Ya. Dalam hal lainnya, cuma satu hal aja yang dia kalah dari hamba Tuhan, yaitu dia tidak khotbah. Ya, hamba Tuhan masih ada jadwal khotbah, dia tidak ada. Ya. Tapi dalam hal lainnya, mau bina orang, bimbing orang, nasihatin orang, termasuk marahin orang, nangani masalah, kalau dalam jemaat ada masalah, bertengkar, pintar dia, ya, dan bisa memberikan rasa keadilan pada orang-orang. Ya. Jadi orang-orang senang, ya, aktif dia dalam pelayanan, ya, aktif dalam pelayanan. Bukan hanya besok, kegiatan lain pun aktif, ya. Kegiatan lain pun aktif. Orang-orang yang di usia Kaleb itu, ya, masih cukup sehat ya. Nah, di dalam komisi usia indah, komisi lansia, komisi manula atau komisi Kaleb ini, acaranya biasanya dalam persekutuan, acara itu sederhana. Ya. Kenapa sederhana? Karena orang tua itu terbatas geraknya. Ada yang mulai sudah ya sakit-sakitan. Ada yang masih cukup sehat tapi badannya sudah mulai lemah. Namanya juga orang tua. Ya. Kalau orang tua makin sehat ada. Ya. Paling-paling orang tuanya hanya bisa mempertahankan kesehatan. Nah, itu pun bersyukur sudah. Oleh karena itu, kegiatan dalam komisi lansia itu sederhana, terbatas gerakannya. Nah, di situ, di gereja itu, seminggu sekali komisi lansianya. Kalau tidak salah setiap hari Kamis sore. Ya, Kamis sore. Iya, ya. Jadi di gereja itu hari Rabu persekutuan doa, hari Kamis sore jam 4 sampai jam 6 itu, jam 3 sampai jam 4 lebih, ya itu komisi wanita. Terus lanjut jam 5 sampai jam 6 lebih komisi lansia. Terus komisi lansia itu setiap kali selesai ada acara makan. Ya, setiap minggu itu makannya, bukan sebulan sekali. Ya. Di situ begitu caranya. Saya tidak tahu kenapa desain begitu gitu loh. Apakah supaya rame orangnya? Ya, karena ada makanan. Tidak tahu saya. Ya. Di tempat lain yang saya tahu ya komisi lansia juga atau komisi usia indah, ya tidak selalu ada makan, sesekali doang. Ya, 1-2 bulan ada acara yang agak khusus, misalnya merayakan ulang tahun lah dan lain-lain, ada makannya. Ya. Tapi di situ setiap minggu sekali ada makan. Ya. Nah ini pun makannya harus simpel, ya. Orang tua, ya. Orang tua artinya orang tua itu sudah terbatas, geraknya terbatas, aktivitasnya terbatas. Oleh karena itu makanannya juga ya simpel aja. Ya. Kalau tidak pasti banyak penyakitan. Ya. Gereja sanggup pun menyediakan makanan-makanan yang enak, bergizi dan lain-lain, tetap tidak bagus untuk orang-orang yang sudah lansia. Ya. Nah, kembali lagi persekutuan itu juga sederhana, isinya cuman ya persekutuan. Ya. Nyanyi, doa, ada renungan, ramatama, ya sudah selesai. Ya. Ada gereja lain cuma sebulan sekali, ya, komisi lansianya. Sebulan sekali itu pun diadakannya hari Minggu. Ya. Jadi kebaktian umum sudah selesai, ya. Pagi baktian umumnya 2 kali, sore sekali. Jadi baktian umum sudah selesai jam 12.30. Ya, jam 12. Jam 12 langsung, ya, jam 7, jam 9 baktian umum. Jam 12 langsung persekutuan komisi lansia atau jam 11. Jam 11 sudah selesai komisi lansia, nanti jam 12 lebih makan bareng-bareng. Yang komisi lansianya. Cuma sebulan sekali ya caranya. Ya. Dan itu pun diadakan di hari Minggu. Nah, kembali lagi, resikonya kalau kita memilih acara seperti itu, resikonya adalah dia hari Minggu kebaktian 2 kali. Yaitu kebaktian umum sekali, tambah persekutuan sekali. Ya. Tidak bagusnya di situ.
Ya syukur-syukur masih mereka masih mau, ya syukur-syukur masih mau. Oleh karena itu memang ya lebih bagus sebenarnya persekutuan di luar minggu, ya di luar minggu. Tapi kadang-kadang orang menimbang di luar hari minggu susah antar jemputnya, ya. Apalagi orang tua. Orang tua perlu ada yang antar jemput. Kalau ada keluarganya bisa antar jemput itu juga susah. Kadang-kadang kalau gereja masih bisa menyediakan antar jemput ya masih bagus, ya. Tapi kalau semuanya perlu antar jemput ya juga kerepotan, ya kerepotan gitu. Oleh karena itu menimbang ini dan itu maka gereja tersebut adakannya cuma sebulan sekali dan itu pun hari Minggu. Jadi dia langsung datang kebaktian umum. Kebaktian umum selesai lanjut lagi, ya lanjut lagi komisi, ya seperti itu jadinya. Jadi tidak perlu bolak-balik lagi, ya pertimbangannya sederhana seperti itu, ya. Dan ada wadah, ya. Tapi risikonya yang tadi kita katakan jadinya mereka baktian 2 kali, ya. Nah, belum tentu orang suka, ya disuruh baktian 2 kali, belum tentu orang suka, baik orang tua, baik orang dewasa, baik anak muda, ya. Risikonya seperti itu. Tapi sekali lagi ini wadah khusus, tidak mesti ada komisi usia indah, tidak mesti ada komisi lansia. Yang penting adalah kalaupun tidak ada, kita harus mencari cara untuk bisa memberikan PAK pada orang-orang tua di gereja kita. Nah, kalau mau meminjam konsep tempo hari, pendidikan sepanjang hayat, berarti yang mempersiapkan mereka melewati hari tuanya, termasuk mempersiapkan mereka untuk menghadapi kematiannya, ya sehingga ada sekolah orang tua dan sekolah kematian, ya. Jadi orang-orang tua pun tetap harus mendapatkan PAK sesuai dengan usianya, sesuai dengan kebutuhannya, ya. Ada prinsip-prinsip firman Tuhan yang mereka harus pegang dan diberitahukan, diajarkan pada mereka, ya. Sehingga mereka bisa melewati masa tuanya secara benar. Kalau saudara tidak mau bina baik-baik, ya orang tua di gereja itu, ya lama-lama orang tua di gereja seperti pepatah dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau yang tidak juntrungan orang tua itu biasanya di bahasa Indonesia disebut apa? Biasanya di bahasa Indonesia kita pakai apa untuk menyebutnya? Orang tua hidupnya tidak juntrungan, tidak karu-karuan. Nah, di bahasa Indonesia pakai istilah apa? Tua-tua keladi. Terus lagi kalimat berikutnya apa? Makin tua makin menjadi. Itu jadinya kan. Kalau orang tuanya di gereja tidak terbina dengan baik. Di masyarakat juga begitu, ya. Orang-orang tua di masyarakat kalau tidak terbina dengan baik akan jadi seperti itu, ya. Sehingga dalam bahasa Indonesia sampai dibentuk pepatah seperti itu, ya. Tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi, ya. Harinya seperti itu, ya. Ngeri. Buat masalah aja, ya. Tapi sebenarnya semua usia begitu, ya, semua usia tidak terbina dengan baik akan menjadi persoalan bagi masyarakat, ya. Dari anak kecil, remaja, muda, dewasa tidak terbina dengan baik, tidak bertumbuh dengan sehat sebagai seorang manusia, akan menjadi masalah dalam masyarakat, ya. Yang kita sering sebut nanti menjadi problem dalam masyarakat atau menjadi sampah masyarakat, ya. Pusing ngurusnya, ya. Menjadi problem, lebih pusing ngurusnya. Tapi kalau terbina dengan baik, justru mereka bisa memberikan banyak kontribusi bagi gereja maupun bagi masyarakat, ya. Mestinya begitu, apalagi orang tua, ya. Orang tua itu terutama kelebihannya adalah satu, banyak pengalaman, ya. Sudah melewati hidup dan banyak pengalaman. Dari situ dia unggul 1 poin, ya, dibanding orang lain, ya. Tapi kembali lagi, prinsip-prinsip kebenaran kalau dia tidak pegang, ya bahaya juga, ya bahaya juga. Bisa menjadi pencipta masalah, ya, buat ngacau,
Ya, buat kacau jadinya. Oke, ini komisi usia indah, komisi kalet, komisi lansia, atau komisi manula. Ada hal-hal mau didiskusikan, silakan.